warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matis shihah wal afiyah wa aujaba 'alaina bil ibadah wa nahana 'anil fahisyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah amma ba'da. First, let's give our highest praise to Allah subhanahu wa ta'ala because His blessing and His guidance, so we can participate in and carry out the competition today without any serious problem. Therefore, let's say tahmid together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan ilmiah saat ini. Dewan juri yang terhormat, perkenankanlah saya di sini mewakili dari MA Darul Muttaqin ingin menyampaikan sebuah pidato dengan tema Pandangan Islam terhadap pawang hujan di sirkuit Mandalika, yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang berbahagia, aksi pawang hujan yang turun ke lapangan untuk menghentikan hujan pada perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika belum habis dibicarakan di sosial media. Hal tersebut menjadi sebuah fenomena yang tidak hanya dikenal di kancah nasional saja, tapi juga masuk di tingkat internasional. Pihak penyelenggara mencoba mengatasi hujan yang tak kunjung reda, hingga seorang yang dipercayai sebagai pawang hujan akhirnya turun tangan, yang bernama Rara Isyati Wulandari, yang dikenal sebagai seorang pawang hujan Indonesia yang lahir di Jayapura 22 Oktober 1983. Bakat menjadi seorang pawang hujan berasal dari keturunan sang ayah. Ia menyadari bahwa ia seorang indigo sejak dari kecil, hingga akhirnya sang ayah mengajarinya ilmu pawang hujan dan menjadi seorang pawang hujan sejak berusia 9 tahun hingga sekarang berusia 38 tahun. Tentu bukanlah pawang hujan yang biasa. Rara Isyati Wulandari, who claimed to be able to ripple the rain during the MotoGP event at Mandalika circuit, reaped the pros and cons. Many practitioners, figures, scholars, and experts argue with each about their incident, one of which is culturalist M. H. Ainun Najib or Cak Nun, who believes the rain is falling because someone is raining it. He said the rain is a physical event, and in religion there is prayer asking for and stop the rain. This means that someone is one of control. It can be a direct God, it can be a representative of God, or God's creatures such as jinn and humans. Dewan juri yang saya hormati, dalam segi teknologi, Budi Harsoyo, Koordinator Laboratorium Pengelolaan Teknologi Modifikasi Cuaca TMC, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, memberi penjelasan secara ilmiah serta andil TMC di Mandalika. Secara ilmiah, cara kerja TMC adalah pesawat armada yang beroperasi di jalur penyemaian awan. TMC kemudian melepas bahan semai dari unsur kimia yang mampu menjatuhkan hujan di luar area sirkuit. Upaya tersebut dibuktikan dari konsentrasi hujan pada tanggal 18 dan 19 Maret yang mampu dieliminasi dari Mandalika ke perairan selatan Kepulauan Lombok hingga Minggu sore 20 Maret hembusan angin berubah arah. BMKG pun buka suara terkait hujan pawang hujan yang menjadi sorotan di perhelatan MotoGP di Mandalika. BMKG menyebut pawang hujan itu merupakan kearifan lokal yang sulit dibuktikan oleh sains. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Kuswanto mengatakan bahwa BMKG sudah memiliki perakiraan cuaca di Mandalika dalam kurun 3 hari akan turun hujan lebat disertai petir. Hal itu dikarenakan bibit sinkron tropis 93F yang dampaknya memberikan potensi pertumbuhan awan hujan di Mandalika. Meskipun hujan berhenti saat pawang hujan itu bekerja, itu hanya sebuah kebetulan saja dan hujan berhenti karena faktor durasi hujan telah selesai. Ladies and gentlemen,
The rain shower phenomenon that sparked the controversy. The committee said that it was another form of effort with local wisdom, essentially asked the Almighty to be given good weather. Even the existence of the charmer is one of the unique things for the MotoGP events, because the rain charmer does not exist in only countries, only in Indonesia. Phenomena that are related to local culture and wisdom in Indonesia, not only in Mandalika. One of the events that sparked the controversy was person who kicked ritual offering on Mount Semeru by volunteers with initial GF. After Mount Semeru erupted, local residents performed rituals and offering as a rejection of reinforcement and gratitude. But where they do, he did not like it and considered it politically, until several ulama and culturalists responded to it. Kita sebagai kaum muslim yang taat dalam beribadah dan meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala harus menanggapi hal-hal tersebut dengan bijak. Kita menggunakan syariat yang sesuai dalam bermunajat dan beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini sebagai zat yang maha menguasai dan mengendalikan alam. Keseriusan permohonan pertolongan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam satu riwayat. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza du'a salasa wa idza sa'ala salasan. Yang artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berdoa kepada Allah maka berdoa 3 kali, dan jika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala maka memohon 3 kali. Menanggapi fenomena pawang hujan yang ada, sebagai muslim yang beriman kita harus bijaksana dan tidak terpengaruh oleh anggapan negatif dari berbagai pihak. Dalam pandangan Islam modern, kita harus berpegang teguh pada syariat. Oleh karena itu, kita harus mempunyai toleransi terhadap kebudayaan dan adat istiadat yang ada. Jadi, apapun kontroversi yang sering muncul di kehidupan masyarakat, kita tanggapi secara positif agar kita menjadi pribadi yang arif dan bijak. That is all of my speech that I can deliver. Hopefully, we can get a lot of wisdom and be a lesson for all of us. I'm so sorry about my mistakes. Perfection belongs only to Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.